Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel Bojong Elektro, channel yang selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Bojong Elektro, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar ada notifikasi dalam video terbaru saya. Dan di sini saya akan mentutorialkan video TV merek Videotek. Dengan gejala kerusakannya kita colok dulu agar kita bisa analisa. Kita colok. Dan untuk ketika kita colok ini, sebuah lampu berkedip itu menandakan kabel ini nyambung, kabel ini nyambung, kita putus. TV ini tidak ada indikator sama sekali, tidak ada indikator, LED indikatornya mati, seperti mati total. Tetapi ada suara berdenging pada rangkaian di dalam mesinnya. Kelihatannya ada suara berdenging. Kemungkinan di handphone ini, di videonya tidak terdengar jelas, tetapi saya mendengarnya. Jadi untuk kerusakan seperti ini teman-teman, untuk kerusakan seperti ini, dia ini seperti mati total. Jadi untuk pengkabelannya dia nyambung karena ada denyut lampu yang menandakan aliran setrum itu masuk ke rangkaian TV. Untuk kerusakan seperti ini, ada suara denging. Langkah awal kita cek dulu tegangan B+, apakah dia hadir. Biasanya di bagian horizontal, ataupun di playbacknya yang rusak, menyebabkan B+ nya itu drop ataupun hilang teman-teman. Dan nanti jangan di skip agar tidak gagal paham, karena sayang cuma ditonton, kalau nggak paham langsung aja kita bongkar TV-nya. Oke teman-teman, ini dia penampakan mesinnya setelah kita bongkar. Penampakannya seperti ini, sangat kumel sekali. Ini karena walaupun di dalam rumah, dari udara pun bisa menyebabkan kotoran ini. Jadi kotoran ini terbawa oleh udara dan lembab. Kita perhatikan dengan kasat mata terlebih dahulu, apakah ada komponen-komponen yang mencurigakan, seperti ekor gelembung dan transistor yang kebakar. Untuk kali ini tidak terlihat. Langsung aja saya balik mesin TV-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, seperti ini penampakannya. Nih, ntar saya pasin kamera dulu. Oke, seperti ini. Kita cek dulu tegangannya teman-teman, langkah awalnya. Ini saya buat sejelas mungkin langkah-langkahnya. Untuk groundnya di sini bisa juga di antena dan juga di ground tabung, tapi saya pakai di ground tabung aja karena biar enggak uyek lagi, dia ngamblek. Kalau di antena kadang goyang-goyang. Ini udah saya taruh di ground tabung. Dan kita colokin TV-nya, kita cek B+-nya teman-teman. Dan untuk B+, untuk teman-teman pemula yang belum tahu B+ itu di mana, B+ itu tegangan yang wajib hadir untuk menyuplai ke playback. Jadi B+ itu ditandai di Elco 160 volt teman-teman, ditandai di Elco 160 volt di semua merek TV. Karena ditandai dengan Elco 160 volt karena tegangannya dia itu 115, bisa juga 120 volt. Untuk di TV Cina ini
untuk B plusnya dia pasti di dioda pertama. Kita cek di dioda pertama yang menuju ke polyback teman-teman. Nih dia di sini. Ini dioda melewati elko dan ada sebuah resistor yang menuju kaki polyback. Saya colok dulu dan kita cek tegangannya apakah hadir. Kita cek tegangan B plusnya. Kita cek di ini aja. Nah, B plus ini terukur 1,5 volt. Ini sangat drop 1,5 volt. Berarti ada rangkaian yang short di jalur B plus, teman-teman. Ketika teman-teman mendapati servisan seperti ini, teman-teman harus membuka beban B plus. Beban B plus. Banyak video yang menyebutkan beban B plus, beban B plus. Jadi jalur dari B plus ini, jalur B plus yang menuju ke kaki polyback, kita lepas dulu bebannya. Di sini ada sebuah resistor. Ingat, untuk B plus jangan salah ini, ketika mengopen dioda B plus itu jangan sampai di open karena bisa merusak rangkaian regulator, bisa pada basep karena dia tidak ada umpan baliknya. Oke, ini kita buka dulu untuk beban B plusnya. Beban B plusnya kita buka yang menuju, biasanya dari ada jumperan juga. Ini dia memakai resistor. Nah, jadi kalau untuk menganalisanya teman-teman, misal kita sudah buka beban B plus ini, tegangan B plus mau normal keluar 110 ataupun 115, berarti itu kerusakan ada pada blok horizontal. Blok horizontal itu bisa transistor horizontal dan pendukung-pendukungnya, dan juga bisa disebabkan oleh playback, teman-teman. Mudah-mudahan jangan playback karena biaya playback agak mahal, kasihan yang punya. Dan ini beban B plusnya udah saya buka. Nah, tadi saya bicarakan ketika beban B plus ini dibuka, tegangan normal mau keluar berarti kerusakan di sini, dan sebaliknya apabila masih sama tegangannya 1,5 tadi drop, berarti kerusakan pada rangkaian regulator, teman-teman, seperti itu. Jadi kita menganalisanya sesuai, enggak nyasar, enggak tersesat, jadi sesuai jalur. Kita cek lagi untuk B plusnya apakah mau normal. Kita cek tegangan B plusnya, dan B plus mau hadir 112. Nih tuh teman-teman, perhatikan pada aponya, pada apometer nih dia mau hadir 112. Nih saya cek lagi, ketika beban B plus ini dibuka, tegangan B plus normal dia mau muncul, berarti kerusakannya berada di blok horizontal, teman-teman. Di blok horizontal bisa pendukungnya, bisa juga dari playback ini yang sudah short. Nah, langkah awal kita cek untuk TR horizontalnya. Di video saya sebelumnya sudah ada cara mengukur transistor horizontal, sudah ada di situ. Ini kita memakai kali 1, teman-teman. Kali 1 kita cek. Ini seharusnya dia enggak berjalan, teman-teman. Kalau probe hitam ada di tengah, itu seharusnya enggak berjalan. Di bolak-balik ini berjalan semua tuh. Nah, untuk mengetahui apakah transistor ini rusak, untuk kita ukur masih di papan PCB ini belum mutlak untuk transistor ini rusak. Jadi kita ukur juga di luar, apakah transistornya rusak, apakah dari jalur sirkuitnya ini yang rusak. Jadi dari jalur, kalau misal dari jalur sirkuit itu bisa dari pendukung-pendukung di horizontal
dan yang fatalnya bisa dari playback teman-teman. Maka dari itu kita ukur dulu di luar untuk transistor horizontalnya untuk memastikan apakah benar transistornya yang rusak. Oke teman-teman, ini sudah saya buka. Ini nilainya, angkanya. Ntar saya fokusin tuh D1651. Kita ukur kembali untuk memastikan apakah benar transistor horizontalnya yang short seperti tadi bolak-balik. Kalau dia jarumnya bolak-balik nyala semua, berarti benar ini transistor horizontalnya yang rusak. Bentar. Ini nyala, ini nyala. Kita balik hitamnya ke sini, dan ini pun nyala, masih nyala juga. Tuh, ini nyala semua teman-teman, gerak semua jarum. Ini menandakan transistor ini rusak teman-teman. Nah, kita jangan asal ganti transistor, kita cek juga pada milar-milar pendukung transistor horizontal ini. Jadi kita ketika mendapati transistor ini rusak, jangan lupa kita cek juga milar-milar pendukung transistor ini. Khawatir dengan rusaknya transistor horizontal ini, kalau milar bisa disebabkan oleh penurunan dari nilai milar, kapasitor milarnya. Nah, kalau milarnya bagus berarti memang sudah sudah termakan usia, dia sudah loyo, wayahnya diganti. Gitu teman-teman, kita ukur juga milarnya agar kita kasih ke konsumen, nggak balik lagi TV-nya teman-teman. Dan jangan lupa kita tes juga sirkuitnya. Khawatir sirkuitnya juga rusak. Jalurnya kita cek juga jalurnya setelah kita buka, tadi lupa. Dan ini bagus nih, nggak jalan. Huruf hitam kita taruh di tengah, kalau jalan berarti ada di jalur dia short juga ada. Ini bagus, berarti playback ini aman teman-teman. Jadi kerusakan di horizontal kita cek juga milarnya. Oke, milarnya sudah kita buka, kita lihat di bodinya ada sebuah angka. Di video saya juga ada, sudah saya videokan cara membaca milar. Jadi inilah pentingnya agar kita berdasarkan pengukuran teman-teman nyerpes itu. Jadi nggak asal tebak, asal ganti. Nih, nggak terlihat kayaknya nih. Ini nilainya saya sebutin aja teman-teman tuh. Dia 9N1. 9N1 itu berarti 9,1 nano teman-teman. Jadi ini sudah diperjelas nih, kebetulan di milar ini sudah diperjelas, biasanya dari angka juga. Kita ukur teman-teman, apakah ada dia 9,1 nano. Kita ukur dengan skala untuk mengukur kapasitor. Tuh, nanofarad. Kita cek, kalau dia nilainya turun, ini bisa menyebabkan transistor horizontal juga rusak, bisa rusak dari sini juga bisa teman-teman. Kita cek ada berapa. Nah, kakinya berkarat teman-teman. Ini terbaca 9,5 nanofarad. Jadi ini masih bagus teman-teman. Ini kita pasang lagi. Kita pasang dulu, nanti kita ukur yang satunya.
Dan benar nih ditemukan 1 milar rusak teman-teman, tuh udah keropos tuh dengan nilai, bentar nggak fokus. Ini saya bacain aja nilainya, yaitu angkanya 332 teman-teman. Jadi ini 3.300 pico, kita sederhanakan menjadi 3,3 nano teman-teman. Jadi kita cari penggantinya untuk pilar 3,3 nano karena dia rusak. Jadi ini bisa juga menyebabkan transistor horizontal itu jebol teman-teman. Jadi seperti itu, kalau kita nyervis jangan asal langsung ganti transistor horizontalnya, kita cek juga milar-milarnya karena itu berhubungan dengan transistor horizontal jebol. Sebentar saya cari dulu partnya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan penggantinya, yaitu dengan nilai 3,9 nano. Tadi 3,3 nano, saya ganti 3,9 karena nggak ada yang sama. Ini mendekati, nggak apa-apa, saya coba dulu. Saya coba, lalu nanti saya ganti transistor horizontalnya. Ini saya pasang lagi. Nih udah ada penggantinya, kebetulan stok transistor horizontal habis, jadi ini saya ganti menggunakan transistor regulator teman-teman. Nah bedanya transistor regulator dan horizontal, transistor regulator ini bisa kita gunakan di bagian transistor horizontal, tapi sebaliknya untuk transistor horizontal tidak bisa digunakan untuk regulator teman-teman. Jadi seperti ini transistor yang normal seperti ini kakinya patah satu, nanti saya solder, saya sambung. Transistor normal itu seperti ini, kita cek dengan skala 1. Ini nyambung, apabila kita balik dia nggak bakal nyambung tuh tidak nyambung kalau ininya di tengah. Ini tandanya transistor bagus, langsung saya pasang aja. Teman-teman, mohon maaf tadi ketika penyolderan tidak terekam karena memorinya penuh HP saya. Dan untuk ini sudah saya pasang semua, dan pengecekan di milar yang tadi sudah saya ganti. Untuk milarnya ada 1 milar yang sudah rusak. Untuk beban B plusnya teman-teman kita pasang lagi, lalu kita coba. Kita langsung tes, kita colok. Dan TV pun sudah terdengar suara nih. B plusnya sudah tidak drop, maaf dropnya ini belum saya iniin tuh, salah saklar. 112 kita cek di kaki tengahnya. Untuk kelebihan Sano ini, kalau kita cek ketika TV start dia akan tidak terbaca tuh seperti itu, ngedredet. TV ini sudah start. Ini kita lihat untuk layar depannya teman-teman, kita lihat untuk layar depannya bentar. Tuh sudah kembali hidup tuh teman-teman, sudah ada bahan videotek, TV ini udah hidup. Untuk ini kehijau-hijauan ini nanti saya rapiin lagi. Ini bisa dari gosing, dari PTC juga bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini dia
TV mati total, tapi sebenarnya bukan mati total, TV mah hidup, cuma ada short di rangkaian di transistor horizontal ini. Nah, jangan kita langsung ganti ketika transistor horizontal ini kita ukur short, jangan kita langsung ganti. Lebih baiknya kita santai tapi awet TV teman-teman, jadi konsumen agar puas. Jadi kita cek juga untuk milar-milarnya dan ditemukan milarnya. Jadi transistor horizontal ini jebol bisa disebabkan oleh pendukungnya seperti milar, seperti itu. Yang lainnya di situ kita cek aja. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.